Ousmane Dembele akhirnya menorehkan sejarah dengan meraih Ballon d'Or 2025. Bintang Paris Saint-Germain ini sukses mengungguli Lamine Yamal yang berada di posisi kedua serta Vitinha di urutan ketiga. Gelar ini menjadi bukti nyata bagaimana Dembele mampu bangkit dari masa-masa sulit menuju puncak dunia sepak bola. Keberhasilan Dembele tidak lepas dari pencapaiannya di musim lalu yang begitu luar biasa. Ia mengantar PSG menjuarai Ligue 1 sekaligus meraih treble winner dengan gelar UCL pertama dalam sejarah PSG. Siapa sangka mantan pemain Barcelona yang dulu sering dicap gampang cedera kini menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Starting 11 Moment kali ini membahas Ousmane Dembele dan rekor fenomenal yang mengantarnya juara Ballon d'Or 2025. Mari kita simak selengkapnya. Ousmane Dembele datang ke Barcelona pada musim panas 2017 dengan label wonderkid yang digadang-gadang menjadi penerus Neymar. Blaugrana rela merogoh kocek lebih dari 105 juta euro untuk mendatangkannya dari Borussia Dortmund. Namun harapan besar itu justru berubah menjadi cerita kelam karena Dembele justru menjadi pemain cederaan. Dembele kerap mengalami cedera yang memaksanya absen lama dari klub. Hamstring hingga robekan otot membuatnya kesulitan mendapat menit bermain pasti di skuad Azulgrana. Tampaknya Dembele lebih sering naik meja operasi ketimbang menjejakkan kakinya di rumput Camp Nou. Secara keseluruhan sejak 2017 hingga 2022, Dembele sudah menepi selama lebih dari 100 hari akibat berbagai cedera otot, hamstring hingga masalah lutut. Catatan absennya mencapai ratusan pertandingan penting. Bahkan membuatnya lebih dikenal sebagai pemain kaca ketimbang penyelamat tim. Situasi Dembele akhirnya membuat Barca tak punya pilihan lain. Sempat ada isu perpanjangan kontrak, tapi hubungan tak harmonis Dembele dengan klub sejak kedatangan direktur olahraga Deco akhirnya membuat sang winger hengkang. Dihantui cedera bertahun-tahun, Dembele membuka lembaran baru. PSG resmi merekrutnya pada Agustus 2023 dengan harga sekitar 50 juta euro, angka yang jauh lebih rendah dibanding ketika Barcelona dulu mendatangkannya. Transfer ini terjadi setelah klausul rilisnya aktif dan PSG melihat kesempatan emas untuk membawa pulang pemain asal Prancis itu ke tanah kelahirannya. Keputusan ini juga sejalan dengan proyek besar PSG pasca kepergian Lionel Messi dan Neymar yang butuh wajah baru untuk memperkuat lini serang. Luis Enrique yang saat itu baru memulai musim pertamanya sebagai pelatih PSG memberi peran penting bagi Dembele. Ia ditempatkan di posisi sayap kanan tetapi dengan fleksibilitas untuk bergerak bebas ke tengah maupun kiri. Enrique memahami betul gaya bermain Dembele yang eksplosif, cepat, serta punya kemampuan dribble 1 lawan 1. Ia diberi kebebasan untuk menjadi motor serangan, terutama dalam menciptakan peluang bagi Kylian Mbappe yang beroperasi di sisi lain. Peran ini membuat Dembele lebih lepas dari tekanan dibanding masa-masa di Barcelona, di mana ia dituntut menggantikan sosok sebesar Neymar. Di awal karirnya bersama PSG, Dembele langsung menunjukkan sinyal kebangkitan. Meski sempat butuh waktu untuk beradaptasi dengan Ligue 1, namun ia mulai rajin mencatatkan assist berkat kombinasi apiknya dengan Mbappe dan Gonzalo Ramos di lini depan. Meski gol pribadi belum banyak di musim debutnya, namun kontribusinya sebagai kreator serangan sangat vital, menjadikannya bagian dari trio lini serang baru PSG yang mematikan. Jika musim perdana Dembele di Paris Saint-Germain bisa disebut sebagai awal kebangkitan, maka musim kedua Ousmane Dembele adalah periode emas yang sulit dipercaya. Dari pemain yang dulu dikenal lebih sering berada di ruang perawatan, kini ia menjelma jadi sosok kunci yang membawa PSG meraih kejayaan di semua ajang. Performa konsisten, kontribusi besar, hingga koleksi trofi spektakuler membuat nama Dembele kembali diperhitungkan di level tertinggi dunia sepak bola. Musim 2024-2025 menjadi saksi betapa gilanya pencapaian Dembele.
Mulai dari Ligue 1 di mana ia tampil garang sepanjang musim dengan torehan 21 gol serta 8 assist dari 29 pertandingan. Dengan catatan ini artinya Dembele bahkan hampir selalu mencetak gol di setiap penampilannya di Liga, yang menjadikannya top skor sekaligus top kreator Liga Prancis. Bersama PSG, ia memastikan gelar Ligue 1 pada Mei 2025 dengan selisih poin yang sangat jauh dari rival-rival domestik. Tak berhenti di sana, Dembele juga mengantarkan timnya menjuarai Coupe de France setelah final yang digelar pada Mei 2025, di mana ia mencetak gol penentu kemenangan. Puncak euforia datang di Eropa ketika Dembele menjadi pilar utama PSG dalam perjalanan panjang di Liga Champions 2024-2025. Dribble cepat, visi permainan dan eksekusi gol, serta kemampuan pressing monster miliknya membantu PSG menyingkirkan raksasa-raksasa Eropa hingga mencapai final di Juni 2025. Dalam laga pamungkas melawan Inter Milan, ia bahkan kembali menjadi pemain penting yang memastikan PSG untuk pertama kalinya dalam sejarah meraih trofi Liga Champions. Atas kontribusi luar biasa itu, Dembele bukan hanya mengangkat trofi bersama tim, tetapi juga meraih penghargaan individu bergengsi. Ia menutup musim dengan status top scorer Ligue 1 2024-2025, membuktikan diri tak hanya sebagai eksekutor ulung di liga tertinggi Prancis. Kini, pada September 2025 di Paris, ia dinyatakan keluar sebagai pemenang Ballon d'Or 2025, yang penghargaan tertinggi bagi pesepak bola dunia. Dembele menang setelah memperoleh vote terbanyak. Ia mengalahkan talenta sensasional Barcelona Lamine Yamal dan rekan setimnya Vitinha. Di balik semua gemerlap prestasi yang diraihnya, Ousmane Dembele juga ternyata dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Sejalan dengan syarat seorang pemenang Ballon d'Or, ia bukan hanya luar biasa di lapangan, tetapi juga memiliki kepribadian yang lemah lembut dan penuh rasa hormat terhadap orang lain. Setelah menerima penghargaan individu tertinggi itu, Dembele tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua klub yang pernah membantu karirnya, mulai dari Rennes, Borussia Dortmund, Barcelona hingga PSG. Barcelona mendapat porsi khusus dalam pidatonya. Ia mengakui bahwa Camp Nou adalah tempat pertama di mana mimpinya benar-benar terwujud meski penuh lika-liku karena cedera. Ia juga menyebut Lionel Messi merupakan sumber inspirasi terbesar baginya. Menurutnya, Messi bukan hanya pemain terbaik sepanjang masa, tapi juga sosok yang membantunya beradaptasi di ruang ganti, memberi pelajaran soal ketenangan, serta menjadi teladan tentang bagaimana tetap sederhana meski berada di puncak dunia. Sikap rendah hati itu semakin terlihat ketika Dembele menegaskan bahwa Ballon d'Or bukanlah hasil usahanya seorang diri, melainkan buah kerja keras kolektif. Ia menyebut nama Luis Enrique sebagai figur penting yang memberinya kepercayaan, rekan-rekan setim yang selalu mendukung, hingga staf klub yang membuatnya merasa nyaman. Bagi Dembele, penghargaan itu adalah milik semua orang yang terlibat dalam perjalanannya, bukan hanya milik dirinya sendiri. Bahkan dalam momen penuh sorotan, Dembele menunjukkan sisi humanisnya. Saat seremonial di Paris, ia tidak segan mendekatkan trofi Ballon d'Or kepada fans yang hadir, memberi mereka kesempatan untuk merasakan trofi itu dari dekat. Momen ini membuat kita semua tentunya semakin terkesan, sebab bukan setiap hari ada pemenang Ballon d'Or yang rela berbagi kebahagiaan dengan cara yang begitu tulus. Ballon d'Or 2025 pada akhirnya menjadi salah satu edisi yang paling sulit diprediksi sepanjang sejarah penghargaan ini. Bukan hanya soal siapa yang akhirnya keluar sebagai pemenang, tetapi juga bagaimana peringkat 2 hingga 10 diisi oleh nama-nama besar yang sama-sama punya argumen kuat untuk berada di posisi teratas. Perdebatan di kalangan fans, media, hingga pengamat bola berlangsung sengit, dan kenyataan di panggung gala benar-benar penuh kejutan. Urutan resmi 10 besar Ballon d'Or tahun ini menempatkan Ousmane Dembele di posisi puncak, disusul oleh Lamine Yamal di peringkat kedua dan Vitinha di peringkat ketiga. Mohamed Salah duduk di posisi keempat, sementara Rafinha melengkapi 5 besar. Di bawahnya ada Achraf Hakimi di peringkat 6, Kylian Mbappe yang secara mengejutkan hanya berada di posisi 7,
Cole Palmer di posisi 8, Gianluigi Donnarumma di peringkat 9, dan Nuno Mendes di peringkat 10. Hasil ini menjadi bukti betapa ketatnya persaingan tahun ini. Banyak pihak awalnya menjagokan Mbappe, Salah, atau bahkan pemain muda sensasional seperti Lamine Yamal untuk merebut trofi. Namun kenyataannya, Dembele berhasil keluar sebagai pemenang berkat kontribusi besar yang membawanya bersama PSG meraih treble termasuk Liga Champions. Kejutan lain muncul ketika Vitinha berhasil menembus posisi 3 besar, serta Cole Palmer yang sukses masuk ke daftar 10 besar meski usianya masih muda dan cuma finish keempat di Liga. Ballon d'Or 2025 pada akhirnya menjadi cerminan bahwa sepak bola modern tidak lagi dimonopoli oleh satu atau dua nama besar saja. Semakin banyak pemain yang mampu tampil konsisten di level tertinggi dan masing-masing memiliki kisah serta alasan kuat untuk diperhitungkan. Fakta bahwa beberapa nama duduk di posisi berbeda dari ekspektasi membuktikan betapa kompetitifnya edisi tahun ini, menjadikannya sebagai salah satu Ballon d'Or paling susah ditebak sepanjang sejarah penghargaan bergengsi tersebut. Nah football lovers, sekian tadi pembahasan singkat mengenai Ousmane Dembele yang sukses menangkan Ballon d'Or. Bagaimana menurut kalian? Pantaskah Dembele menerima trofi ini? Atau masih ada yang mau protes? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak karena sudah menonton video ini sampai selesai. Pencet tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Nyalakan juga notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Sampai jumpa di video selanjutnya.